Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggikan kalimatullah tabaraka wa ta'ala. Kita benar-benar memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kita semua adalah hamba. Kita semua adalah makhluk. Kita semua adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang tak mungkin sekejap pun dari kehidupan ini kita lalui kecuali kita berada di dalam rahmat yang begitu melimpah dari Rabbuna Jalla wa Ala. Maka dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah-anugerahnya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala pastikan tentang hal tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, alih-alih dari seorang hamba yang menjadi hamba yang tak tahu diri, tetapi hendaknya kita sebagai seorang muslim lebih sadar lagi bahwasanya apapun yang kita dapatkan semuanya adalah pemberian Allah yang harus membuat kita jauh lebih bersyukur lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kehidupan dunia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan setiap dari diri-diri kita. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang meniupkan ruh, yang meniupkan nyawa ke dalam jasad kita ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Tetapi hendaknya kita pun mengetahui bahwasanya keberadaan ruh dan jasad ini berada di muka bumi ini bukanlah keberadaan yang sifatnya kekal abadi. Kita semua telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita semua terikat oleh sebuah kepastian di mana Allah subhanahu wa ta'ala pastikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, mereka semua pasti dha'iqah, pasti akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajalnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan bashar yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan ia dalam keadaan pasti dalam keadaan kekal abadi. Tidak ada. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imma tafahumul khalidun. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada seorang pun dari kalangan bashar, dari kalangan manusia yang tercipta dalam keadaan kekal abadi. Afa immitta, kalau saja seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ajalnya, fahumul khalidun, pantaskah ada manusia yang jelas pasti semua manusia derajatnya di bawah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sedangkan ia merasa bahwasanya dirinya akan hidup dalam keadaan kekal abadi? Tidak ada.
Setiap dari kita pasti akan mati. Setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajal. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Justru seharusnya kalian semua itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak untuk mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan berbagai macam kelezatan-kelezatan. Di dalam beberapa periwayatan yang lain disebutkan yakni al-maut, yang mana penghancur dari setiap kelezatan tersebut adalah al-maut atau kematian. Maka dari itu, di dalam hadis yang lain pula Rasulullah SAW menyebutkan yang kurang lebih maknanya bahwasanya kadar kecerdasan seseorang itu dilihat dari seberapa sering dia ingat bahwasanya dirinya akan mati. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya ayul mu'minin al-akyas, mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab aktsaruhum lil mauti dzikra. Mereka mukmin yang paling banyak mengingat bahwasanya dirinya akan mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka mukmin yang paling bagus di dalam mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka dari itu, jangan sampai kita terlalu tenggelam dalam kehidupan yang fana ini. Jangan sampai kita tertipu dengan berbagai macam tipuan-tipuan dunia yang seringkali menarik seseorang menarik menuju jurang yang begitu dalam di dalam neraka jahanam. Yang itu sebabnya adalah salahnya mereka di dalam melangkah ketika mereka berada di dalam kehidupan dunianya. Atau mereka terlalu terlena dengan kehidupan dunianya. Dia lupa bahwasanya satu saat nanti dia akan bertemu dengan ajalnya. Yang selanjutnya setiap detik, setiap masa yang dilewati di dalam kehidupan dunianya, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kalaulah kata Nabi alaihi wasallam, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat bahwasanya dirinya akan mati. Maka mari kita menambah kecerdasan kita. Mari kita jaga kecerdasan diri kita. Di antaranya dengan cara kita sering mengingat bahwasanya kita akan mati, dan mari kita pelajari seperti apakah kematian yang Allah tabaraka wa taala takdirkan bagi kita semua. Maka berdasarkan kepada al-adillah, kepada dalil-dalil yang ada, kepada nusus, nas-nas menjelaskan bahwasanya Allah tabaraka wa taala mensifati kematian ini dengan beberapa sifat. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi yang namanya al-maut, yaitu bahwasanya yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian sebagaimana tadi kita sebutkan, Allah tabaraka wa taala jelaskan tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun bahkan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan ia memiliki ruh, dalam keadaan ia memiliki nyawa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan matikan ia. Bahkan para malaikat, bukan hanya manusia dan jin, bahkan para malaikat kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan matikan seluruhnya. Walaupun matinya mereka tidak sama dengan kematian manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat yang tidak perlu lagi kita terjemahkan. Ayat yang sering kita dengarkan sedari kita kecil. Yang namanya kematian adalah satu hal yang sangat-sangat pasti akan kita dapati. Maka dari itu tidak ada sedikit pun celah bagi kita atau kepantasan bagi kita untuk merasa bahwasanya diri kita adalah orang yang hebat, bahwasanya kita adalah orang yang tinggi, orang yang besar. Apa yang kita miliki kalau pada akhirnya kita akan masuk ke dalam tanah, dibenamkan di dalamnya, tubuh kita akan hancur. Yang tersisa adalah amal, yang tersisa adalah keyakinan yang benar, yang tersisa adalah din, agama kita yang kita jalankan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di antara sifat al-maut atau kematian, Allah tabaraka wa taala menggambarkan bahwasanya yang namanya kematian ini akan mendatangi setiap dari kita semua, setiap dari yang namanya manusia dengan keadaan secara tiba-tiba. Sekalipun mungkin kita mendapati sebagian orang serasa memiliki firasat bahwasanya dirinya akan bertemu dengan ajalnya, tetapi secara hukum asalnya dan kebanyakan manusia kita dapati mereka begitu kaget ketika mereka bertemu dengan ajalnya. Mereka merasakan tidak siap ketika sang tamu yang pasti akan hadir kepada dirinya, yaitu malakul maut, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, hadir ke hadapannya.
bersiap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan ruh dari jasad seorang yang telah bertemu dengan ajalnya. Maka Allah tabaraka wa taala gambarkan tentang keadaan seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai kata Allah tabaraka wa taala, ketika datang kepada salah seorang di antara manusia al-maut, kematian, mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku. Kembalikan aku. La'alli a'malu salihan. Karena dia tidak siap mendapatkan kematian tersebut. Dia minta untuk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahwasanya kematian ini begitu tiba-tiba datangnya. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Kembalikanlah aku. Apa yang dia katakan? Apakah dia berharap ingin segera menyelesaikan urusan dunianya terlebih dahulu? Apakah dia berharap ingin segera menyelesaikan bisnis, urusan dan lain sebagainya? Kebutuhan keluarganya, pencapaian-pencapaian dunia yang belum ia dapatkan? Tidak. Apa yang ucapkan? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga kalau engkau kembalikan aku ke dalam kehidupan dunia, aku memiliki kesempatan kembali untuk bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Inilah penyesalan para penjemput kematian. Inilah penyesalan mereka. Mereka menyesal tidak pernah bersedekah. Mereka menyesal menanti-nanti waktu sholat. Mereka menyesal mengundur-undur untuk dia melaksanakan sholat. Mereka menyesal untuk tidak hadir di masjid-masjid kaum muslimin. Mereka menyesal untuk tidak mengikuti Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Itulah yang mereka sesali. Bukan bisnis yang tidak selesai dia kerjakan ketika dia di dunia. Bukan kehidupan dunia yang belum berhasil ia capai. Yang ia sesali adalah ketika ia tak mampu lagi untuk beramal saleh. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, sama sekali tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau yang kau ucapkan tersebut hanyalah sebuah alasan. Itu semua hanyalah alasan, kau hanya mengucapkan sebuah omong kosong belaka. Ketika engkau kembali, maka engkau tidak akan beramal soleh lagi. Maka itulah keadaan kita, para jamaah sekalian. Apa yang kita miliki di hari ini, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, maka itu adalah waktu-waktu yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia. Mereka ingin kembali untuk beramal saleh. Mereka ingin kembali bersedekah. Mereka ingin kembali membantu sesama. Mereka ingin kembali untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tetapi mereka sudah tak mampu lagi untuk melaksanakannya. Dan kita pun akan ada pada kondisi seperti itu, di mana kita tak lagi memiliki kesempatan untuk beramal saleh. Ingat, kematian ini datang secara tiba-tiba. Kematian ini tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Yang pasti Allah tabaraka wa ta'ala pastikan setiap dari kita pasti akan mati. Kemudian, di antara sifat dari kematian yang selanjutnya, bahwasanya yang namanya al-maut itu akan memaksa siapapun yang telah Allah tabaraka wa ta'ala catatkan bahwasanya dia harus mati di hari itu, maka tidak akan pernah ada satu sebab pun yang bisa melindungi dirinya dari kematian yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya pun kalian berada di dalam rumah-rumah kalian, seandainya pun kalian berada di satu tempat yang begitu aman. Ini digambarkan kepada orang-orang yang ketika di zaman Nabi SAW mereka enggan untuk mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Maka apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala? Sungguh Allah Tabaraka wa ta'ala akan mendatangkan kematian itu justru ke ranjang-ranjang kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Tabaraka wa ta'ala pastikan seorang mati bagaimanapun caranya, mau di medan perang, mau di rumahnya, mau ketika dia sedang bersenang-senang, mau ketika dia sedang bersantai, mau dia ketika sedang beramal soleh ataukah sedang bermaksiat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan seseorang mati, maka dia pasti akan mati. Karena kematian ini memaksa. Tidak ada yang bisa bagi siapapun untuk mereka menawar-nawar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengundur-undur kematiannya. Maka itulah yang akan mendatangi kita semua para jamaah sekalian. Oleh karena itu, hendaknya sebagai seorang muslim,
hendaknya kita adalah orang-orang yang sadar dan selalu senantiasa mengikuti anjuran dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak untuk ingat bahwasanya kita semua akan mati. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu menganugerahkan kepada kita kesadaran, dan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus menjalani setiap apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka itulah tadi di antara sifat-sifat kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula yang namanya kematian adalah sesuatu perkara yang gaib, yang tidak ada seorang pun mengetahui kapan dia akan bertemu dengan kematiannya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala firmankan tentang perkara ini, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang ia mengetahui akan ia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian bumi yang mana. Setiap dari kita hanya tahu bahwasanya kita akan mati. Setiap dari kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang mengantri menuju barzakh, menuju alam kuburnya masing-masing. Akan tetapi nomor antrian tersebut tidak kita ketahui. Tidak ada jaminan mereka yang masih muda bahwasanya mereka akan mati belakangan. Demikian pula tidak ada kepastian bagi mereka yang telah tua, mereka akan mati lebih dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh penyair, wa kam min jahilin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Betapa banyak jahil, betapa banyak anak-anak kecil, betapa banyak para bayi-bayi yang dikira dia akan hidup dalam jangka waktu yang masih panjang, akan tetapi ternyata tubuhnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka yang selanjutnya, hendaknya kita menjadi orang yang cerdas sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan cara apa? Persiapkanlah untuk kehidupan setelah kematian kita. Di ayat yang tadi kita singgung, ketika manusia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ia ke dalam kehidupan dunia setelah ia dipertemukan dengan ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang hanya sekedarnya ala kadarnya diucapkan saja oleh manusia tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka semua ada barzakh. Ada alam barzakh. Ada satu tempat yang dimana kita akan singgah di sana. Kita akan tinggal di tempat tersebut. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan lagi semua manusia. Yang itu kadar waktunya tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Ya Muhammad, beritahu aku tentang kapan itu hari kiamat. Maka jawaban Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala kapan akan ditegakkannya hari kiamat, dan semasa itulah kita akan berada di alam barzakh. Mari kita gali lagi ilmu. Mari kita cari lagi bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana akidah yang selamat, bagaimana cara beragama yang paling sesuai, yang itu semua akan menyelamatkan kita. Maka ketika kita berusaha untuk mengikuti ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, itu semua bukanlah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Karena pada hakikatnya justru kita mendapatkan cibiran dari manusia. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk gentar. Tidak boleh bagi kita untuk ragu, untuk terus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Biarkan manusia berucap apapun yang mereka inginkan, akan tetapi kita usahakan agar kita termasuk orang-orang yang selamat ketika berada di alam barzakh nanti dan di alam akhirat tentunya. Maka dari itu pelajarilah agama ini dengan sebaik-baiknya. Sudahilah
Batasilah kehidupan kita di dunia, jangan terlalu terlena. Jangan sampai kita tenggelam di dalamnya. Jangan sampai dunia yang tidak seberapa, dunia yang tidak akan lama kita tinggali, justru ini membuat kita lupa akan hakikat siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwasanya rumah kita bukanlah di sini. Ingatlah Allah tabaraka wa taala menciptakan Adam dan Allah tempatkan pertama kali berada di dalam jannah, di dalam surganya. Itulah rumah kita, itulah rumah manusia. Carilah jalan menuju kepulangan yang paling baik, yang paling benar. Jangan sampai tersesat. Karena tersesatnya seorang dari surga hanya ke satu tempat, yaitu ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan siksa dan azab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa menyinari hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu menganugerahkan kepada kita kesadaran, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa menjaga kita dari berbagai macam keburukan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aduwan illa khasamtah wa la daynan illa qadaitah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.